pagi, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, kita pada pagi hari ini berjumpa kembali dalam materi yang akan dibahas pada pagi hari ini, berbicara tentang manajemen. Namun alangkah lebih baiknya sebelum dimulai pelajaran pada pagi hari ini kita doa bersama. Silakan kepada kepala kelas untuk memimpin doa tersebut. Ayo kepada kepala kelas silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa selesai. Terima kasih kepada kepala kelas yang sudah mempersiapkan doa pelajaran hari ini. Sebelum kita lanjut, akan saya absen dulu biar ketahuan ketemu siapa yang tidak masuk pada hari ini. Hadir, Pak. Hadir semua ya. Kalau hadir semua, kita lanjut ke materi saja. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang konsep manajemen. Nah, kemarin kan saya sudah memberikan sedikit pemaparan atau gambaran terhadap materi yang akan bahas pada pagi hari ini. Nah, kita berbicara tentang konsep manajemen. Nah, sebenarnya kalau berbicara konsep manajemen ini, meskipun kita tidak mempelajari materi ini, kita sudah melaksanakan tentang konsep tersebut. Cuman ketika kita tidak memahami secara detail, secara betul, secara benar, sesuai dengan materi, ada sedikit yang akan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu. Nah, ketika kita sudah memahami tentang ada rujukan, contohnya ketika kita mempunyai konsep mau melaksanakan kegiatan kalau tidak terstruktur, maka hasilnya itu tidak akan sempurna. Maksudnya meskipun kita berhasil, tidak bisa sesempurna yang biasanya kita mempunyai rujukan berbicara tentang teori. Nah, konsep manajemen ini di sini yang dimaksud dengan manajemen adalah di sini menurut Terry terdapat 4 fungsi, yaitu pertama planning, adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari 4 fungsi, yaitu merencanakan yang disebut dengan planning bahasa Inggrisnya, mengorganisasi atau memimpin landing, dan mengendalikan controlling. Dengan demikian manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Nah, manajemen ini mempunyai 4 fungsi. Pertama itu adalah perencanaan. Ada empat fungsi ya. Pertama perencanaan, pengorganisasian, yang ketiga
pengendalian. Terakhir adalah tentang perencanaan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita melakukan sesuatu, contohnya kita mau melakukan kegiatan apa, nah, di situ kita sudah sebelum kita masuk terhadap poin yang akan kita bahas, sebelum kita masuk terhadap hari H, kita akan mempunyai sebuah perencanaan. Perencanaan tersebut akan menjadi sebuah kegiatan ketika dilaksanakan. Nah, perencanaan ini ketika hanya menjadi sebuah perencanaan, maka itu akan menjadi wacana. Tidak ada tindak lanjutnya, hanya sebagai perencanaan tersebut. Contoh, kalau di dalam sekolah itu guru mau memberikan tugas, di sini direncanakan dulu. Berarti nanti siswa ini disuruh membaca. Habis membaca, yang kedua disuruh menulis. Ini hanya sebagai contoh untuk merencanakan, hanya perencanaan dulu ya. Nah, dari situ dikasih nulis, dikasih tugas. Nah, ini hanya sebuah perencanaan yang dimiliki oleh guru ketika nanti guru tersebut masuk terhadap kelas. Ini yang dikatakan perencanaan. Nah, yang dikatakan perencanaan tersebut ketika ada pelaksanaan, berarti itu dilaksanakan dengan sudah tidak hanya menjadi wacana. Nah, di situ manajemen ini sebelum kita melakukan, kita sebenarnya itu mempunyai perencanaan tersebut, apa yang kita mau, apa yang kita ini akan kita sebut perencanaan, konsepnya seperti apa, itu adalah sebuah perencanaan. Nah, pengorganisasian ini nanti tindakan mengusahakan hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengorganisasian ini kita itu melakukan kerjasama biar apa yang kita rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, ketika kita itu hanya melakukan contoh kayak tadi kan, nah ini guru itu disuruh mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan-kegiatan tadi. Ketika ini tidak ada objek, tidak ada kerjasama dengan salah satu pihak, maka ini hanya wacana, tidak bisa terlaksana. Nah, karena berbicara tentang pengorganisasian, yang agar kita melaksanakan tugas dengan efektif, maka kita harus butuh komunikasi dengan orang. Nah, habis itu kita lanjut dengan pelaksanaan. Nah, kita kembali terhadap perencanaan tersebut. Nah, ketika perencanaan ini yang dilakukan oleh guru tadi itu tidak dilaksanakan, berarti hanya menjadi wacana. Nah, ketika perencanaan tersebut dilaksanakan akan masuk terhadap poin ketiga menjadi pelaksanaan ini. Bagaimana caranya melaksanakan rencana tersebut di atas itu dengan baik, dengan bagus, maka butuh pengorganisasian. Pelaksanaan ini adalah hasil implementasi dari dua poin tersebut. Nah,
meskipun dalam perencanaan ini baik, dalam pengorganisasian baik, maka ketika tidak ada pelaksanaan itu tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Nah, konsep yang bagus atau yang berhasil ini adalah ketika dua ini masuk dan sudah direncanakan dan sudah mempunyai komunikasi dengan orang lain, maka ketika dilaksanakan baru itu yang dikatakan Berhasil. Tuh, paham nggak sebelum kita lanjut? Paham, Pak. Tuh, nah ini yang dimaksud dengan manajemen. Maksudnya dari awal dari atas ini sudah saling Menyambung. jadi kita enak ketika sudah kita mempunyai konsep dan memahami sebuah teori dan manajemen, maka kita untuk melaksanakan sesuatu itu Enak. nah, tidak bingung. Oh, kita habis perencanaan ini harus kemana, berarti kita tahu jalannya tersebut. Tuh. Paham nggak? Paham. Ayo yang masih, sebelum saya lanjut mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau ada monggo, kalau tidak ada monggo. Tidak ada, Pak. Tidak ada, paham semua? Sudah paham. Nah, ini tinggal satu berbicara tentang fungsi manajemen. Nah, tinggal yang keempat adalah Kontroli. Apa fungsinya kontrol? Fungsinya kontrol ini mengawasi atau mengontrol kegiatan yang sudah Dilaksanakan. atau Laksanakan. ketika tidak ada kontrol terhadap kegiatan yang sudah direncanakan, bla bla sebagainya, maka takutnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan konsep yang sudah disiapkan. Makanya kontrol ini dia tidak melenceng dari apa yang sudah ditetapkan. Gimana anak-anak, sudah paham nggak dengan materi yang sudah disampaikan? Paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Karena masih ada mata pelajaran selanjutnya kan ya? Iya, Pak. Ya, sudah habis. Nah, mungkin materi ini masih banyak sebenarnya, cuman kasihan bapak di luar yang sudah ada. Nah, nanti kalau sudah pulang ini apa yang sudah diterangkan ini sudah dibaca kembali. Baik, Biar Pak. kalian lebih memahami lebih dalam lagi dan bisa apa ya, lekat dalam pikirannya kalian. Jadi ketika kita belajar hanya cukup bisa sampai di sini saja, tidak dibuka kembali, maka itu akan hilangnya itu akan lebih cepat. Nah, ini nanti ada tugas beberapa biar kalian ini tidak main game terus di rumahnya. Ini saya kasih tugas. Efeknya nanti saya kirim ke ketua ya. Baik, Pak. Nanti dikerjakan di rumah sesuai dengan arahan yang ada di sana. Jadi tidak main terus. Biasanya kan anak-anak tuh main terus saja lupa. Mungkin kalau dikasih PR kalian bisa belajar. Mungkin hanya itu dulu ya. Dari saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.